Pemerintah Kota Jambi jamin pasokan bahan pokok aman jelang Idul Adha. KPU Muaro Jambi temukan bacalek masih berstatus ASN. JJH asal Kabupaten Tanjab Tim dipastikan gagal berangkat tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Sabtu 3 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anastasia Laga. Dan saya, Ahmad Solihin. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, kebutuhan bahan pokok jelang Idul Adha diperkirakan akan meningkat. Pemerintah Kota Jambi akan menjamin pasokan bahan pokok tetap terkendali untuk mengantisipasi kenaikan harga. Jelang Hari Raya Idul Adha tahun 2023, kebutuhan bahan pokok di Kota Jambi akan meningkat. Kondisi itu berdampak pada menipisnya jumlah pasokan di pasar tradisional, seperti cabai, bawang, telur, dan lain sebagainya. Pemerintah Kota Jambi akan menjamin ketersediaan bahan pokok agar tetap stabil. Pemkot Jambi akan mendata jumlah pasokan bahan pokok di pasar, sehingga tidak ada kelangkaan bahan pokok yang membuat harga melambung tinggi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, saat ini jumlah pasokan bahan pokok masih aman terkendali. Tim pengendali inflasi mulai bekerja dan mengantisipasi lonjakan harga jelang Idul Adha. Pihaknya juga akan menjamin pendistribusian bahan pokok dari luar daerah yang masuk ke Kota Jambi tetap lancar. Hari-hari besar yang ada, termasuk diantaranya Idul Adha, walaupun dari segi kuantitas peningkatan kebutuhannya tidak signifikan, tetapi tetap melalui tim pengendali inflasi daerah melakukan pendataan melalui Perindak juga ketersediaan pangan dibandingkan dengan kebutuhan. Jadi antara supply dan demand-nya tetap kita perhatikan. Tapi sejauh ini alhamdulillah masih sangat aman. Kita sudah koordinasi dengan Bulog. Sementara itu, harga cabai merah di Pasar Alduri Kota Jambi mulai berangkat naik. Di harga Rp25.000 per kilogram dari sebelumnya Rp16.000 per kilogram. Naiknya harga cabai merah disebabkan jumlah pasokan cabai merah yang mulai menipis. Sementara permintaan konsumen meningkat. Selain cabai merah, harga cabai rawit juga naik menjadi Rp48.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. 25 ya. Ada kenaikan enggak dah? Sudah mulai naik ya dah. Iya. Kemarin sempat turun ya? Kemarin paling kisaran 18, 20. Sekarang sudah mulai naik ya? Sekarang udah 25. Kalau cabai rawit berapa, Bang? Cabai rawit naik juga. Berapa, Bang? 48 kilonya. Diperkirakan jelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai akan terus meningkat karena banyaknya permintaan dari konsumen. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Ya saudara, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh mengalami penurunan. Hal ini dipicu oleh berlimpahnya pasokan dari petani, sehingga terjadi penumpukan persediaan barang. Harga kebutuhan pokok seperti cabai merah dan bawang merah di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh mengalami penurunan sejak 1 bulan terakhir. Salah seorang pedagang John Afriadi mengatakan, menurunnya harga kebutuhan pokok seperti cabai merah dan bawang merah membuat pendapatan pedagang menurun. Sebelumnya, cabai merah dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp18.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah sebelumnya dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp14.000 per kilogram. Namun untuk bawang putih mengalami kenaikan sebesar Rp40.000 per kilogram. Kalau harga cabai sekarang 18.000 cabai bulat. Kalau cabai giling ada menaikkan, ada yang 20, ada 22. Kalau bawang sekarang 14.000. Bawang putih ada kenaikan 40.000 sekilo. Kalau untuk harga cabai merah no anjlok Bang ya? Anjlok dari biasanya.
Sebelumnya ada kenaikan, paling ada waktu lebaran kemarin ada 40, 35. Siap lebaran anjlok. Menurunnya harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran disebabkan berlimpahnya pasokan bahan pertanian, namun tidak diikuti dengan meningkatnya daya beli masyarakat, sehingga terjadi penumpukan persediaan barang. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Menjelang Idul Adha, ketersediaan dan harga komoditas bahan pangan di Provinsi Jambi dijamin aman. Pemerintah provinsi akan berupaya maksimal melakukan pengendalian harga sesuai instruksi dari pemerintah pusat. Menjelang perayaan Idul Adha 1444 Hijriah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Asraf, menjamin ketersediaan komoditas bahan pangan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang aman itu mencakup tersedianya beberapa komoditas kebutuhan pokok, mulai dari komoditas beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit. Kecukupan ketersediaan bahan pangan juga berlaku untuk daging ayam, daging segar sapi dan kerbau, telur ayam, gula pasir, dan minyak goreng. Selain memastikan ketersediaan pangan dalam kondisi mencukupi, berdasarkan pemantauan yang dilakukan, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar juga dalam kondisi stabil. Lonjakan harga yang biasanya terjadi menjelang Idul Adha dan hari besar keagamaan lainnya dinilai masih dapat dikendalikan. Sampai dengan saat ini, pangan tersedia dengan cukup. Nah, jadi ini kuncinya. Jadi yang jelas sekarang ini, pangan sangat cukup ketersediaannya. Nah, kemudian masalah harga, kalau harga semuanya ya hampir terjangkau semua dengan mama, dengan ibu-ibu. Kita menjamin untuk ketersediaan pangan, kemudian harganya masih terjangkau, kemudian yang lainnya mendukung. Asraf menambahkan untuk memastikan ketersediaan pangan dalam kondisi aman, pemerintah Provinsi Jambi akan berupaya semaksimal mungkin melakukan pengendalian harga sesuai instruksi pemerintah pusat. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemprov Jambi akan membentuk tim pengecekan hewan kurban. Hal tersebut untuk memastikan hewan yang akan dikurbankan adalah hewan yang sehat. Jelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Jambi akan membentuk tim pengawasan hewan kurban agar tidak ada hewan kurban yang cacat atau sakit diperjualbelikan. Tim tersebut akan turun ke lapangan melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban, sehingga hewan yang dikurbankan adalah hewan yang sehat. Pemprov Jambi juga tetap mengantisipasi penularan penyakit mulut dan kaki. Meski kondisi saat ini masih dalam posisi terkendali dan tidak ada kasus PMK di Provinsi Jambi, namun antisipasi tetap harus dilakukan. Pemprov mengimbau kabupaten kota agar melakukan pengawasan lalu lintas hewan ternak yang masuk ke daerah masing-masing. Kebutuhan akan hewan kurban, yang pertama itu hewan kurbannya sehat, tidak cacat, dan yang perlu diwaspadai dia sehat. Nah, untuk sehatnya itu nanti akan ada pengecekan dari Dinas Peternakan Provinsi Jambi yang di bawah naungan TPHD. Sudirman juga mengatakan vaksinasi pada hewan ternak juga masih akan dilakukan untuk mengantisipasi penularan kasus PMK. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, puluhan ustadz dan kelompok pengurus masjid mengikuti pelatihan penyembelihan hewan kurban. Mereka diajarkan teknik menyembelih hewan sesuai dengan syariat Islam. Jelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, pengurus masjid dan para ustadz di Kabupaten Muaro Jambi diberikan pelatihan teknik menyembelih hewan kurban. Mulai dari memperlakukan hewan kurban sebelum disembelih hingga cara memegang pisau yang benar. Tujuan pelatihan ini agar saat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam dan unsur kesehatan bagi hewan. Pelatihan disambut positif karena tidak semua orang mengetahui cara menyembelih hewan kurban yang baik dan benar. Selain diberikan pelatihan cara menyembelih yang benar, para pengurus masjid juga diberikan materi pengelolaan hewan kurban secara Islam sehingga daging kurban terjamin kelayakannya. Bagi saya hormati, sejak pertama kali dibentuk, terutama di Kabupaten Muaro Jambi, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sangat mendukung kegiatan ini. Pada waktu pelantikan beberapa tahun yang lalu, langsung Bupati Muaro Jambi hadir untuk melantik teman-teman kita ini. Sekda Muaro Jambi Budi Hartono juga mengingatkan para pengurus masjid
yang akan menerima hewan kurban dari masyarakat dapat memperhatikan tata cara yang baik pada saat penyembelihan seekor hewan kurban di tempat pemotongan. Salah satunya saat pemotong hewan kurban hewan yang lain tidak melihat, sehingga hewan kurban yang belum disembelih tidak stres dan membuat kewalahan bagi petugas penyembelihan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Puluhan jembatan yang menghubungkan wilayah Kecamatan Pengabuan dan Senyerang kerap mengalami kerusakan. Warga berharap perbaikan segera dilakukan atau dibuat permanen menggunakan beton sehingga nyaman dilalui. Melintasi Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Senyerang akan terlihat puluhan jembatan penghubung antar desa dalam kondisi yang miris. Beberapa titik jembatan rusak, lantai jembatan dari lepekan besi plat mulai rapuh dan berlobang. Warga berharap jembatan segera diperbaiki karena membahayakan pengguna jalan apalagi saat malam hari, khususnya bagi pengendara roda 2. Salah seorang pengendara roda 2, Fauzi, mengatakan setiap hari selalu melintasi jembatan tersebut. Meski pernah dilakukan perbaikan, namun hanya seadanya. Lantai jembatan yang berlobang hanya dilas dan ditambah plat besi saja. Namun akibat tingginya mobilisasi kendaraan yang melintasi jembatan tersebut, membuat jembatan kembali rusak. Harapan kita segera diperbaiki. Iya, segera diperbaiki lah. Ini mungkin setelah tiap hari kayak gini lah bang bentuknya ya. Iya. Tak walaupun rusak kadang ditampal kayak gitu be ya. Iya, ditampal kayak gitu. Tapi sering rusak lah ya. Sering lah. Ini berapa desa kalau kita ke situ nih? Antar desa kalau jembatan nih ke sana. Jauh. Banyak juga jembatan. Ada belasan enggak jembatan nih kalau dihitung? Banyak. Warga desa Ketapang, Teti, mengatakan melihat kondisi ini, warga tak mampu berbuat banyak. Meski sering protes, namun perbaikan atau peningkatan tidak juga terwujud. Harapannya ya segera diperbaiki sama pemerintah, ditinjau, lanjuti jerambah. Ya, jembatannya ya. Jembatannya tuh ditengoki, dikontrol kayak mana untuk segera diperbaiki. Rakyatnya gitu. Kan ini aktivitas untuk hilir mudik. Masyarakat di 2 kecamatan tersebut berharap ada perbaikan. Lantai jembatan besi dapat dicor semen sehingga kualitas lantai jembatan akan bertahan lama. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Setelah sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya jelang pemilu 2024, partai politik maupun bacalek diimbau tidak gunakan fasilitas ibadah sebagai lokasi untuk kampanye. Sesaat lagi. Anda bergabung bersama kami dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, pada masa verifikasi persyaratan, KPU Muaro Jambi menemukan 1 bacalek abdi negara yang ikut mendaftar pada pemilu ini. Hasil cross-check di Silon, bacalek tersebut belum melampirkan surat pengunduran diri sebagai ASN. Tahapan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Muaro Jambi periode 2024-2029 masih terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi. Pada tahapan verifikasi yang masih berlangsung, KPU menemukan 1 bacalek yang masih berstatus aparatur sipil negara. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Teknis Penyelenggaraan Supriyadi mengatakan, ASN tersebut tidak melampirkan surat pengunduran diri atau pensiun. KPU memberikan waktu untuk melengkapi berkas bagi bacalek tersebut terhitung tanggal 26 Juni sampai 7 Juli 2023 mendatang. Jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, KPU memastikan bacalek tersebut dicoret dari bakal calon legislatif karena tidak memenuhi syarat. Namun kita baru ketemu ada 1 KTP yang pekerjaan ASN dengan umur 57 tahun, tapi tidak melampirkan surat pengunduran diri. Nah, ini yang masih kita dalami, kita verifikasi, yang belum bisa kita finalisasi verifikasinya. Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi mengingatkan kepada bakal calon legislatif yang masih menerima gaji dari APBN maupun APBD, wajib melampirkan surat pengunduran diri, baik itu aparatur sipil negara maupun tenaga honorer. KPU menargetkan proses verifikasi dokumen persyaratan bacalek rampung 3 hari sebelum tanggal 23 Juni mendatang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Ya saudara, partai politik maupun bacalek diimbau tidak menjadikan sarana dan tempat ibadah sebagai lokasi politik praktis menjelang pemilu 2024. Imbauan itu dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat menjelang pemilu 2024. Tahapan pemilu 2024 saat ini masih dalam proses seleksi dan verifikasi berkas calon anggota legislatif yang diusulkan partai politik. Meski masih dalam tahap verifikasi berkas, namun sejumlah bacalek mulai melakukan sosialisasi terselubung ke masyarakat. Menyikapi kondisi ini, Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah meminta kepada semua Panwascam untuk melakukan pengawasan secara ketat, baik sarana dan prasarana umum yang akan dijadikan sebagai objek atau lokasi sosialisasi. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun Mudrika mengatakan, meski tahapan sosialisasi saat ini belum dimulai, namun sejumlah partai politik diperbolehkan hanya untuk mensosialisasikan nomor urut partai. Sementara nomor urut peserta atau bacalek pada pemilu 2024 belum diperbolehkan. Terkait dengan memasukinya tahapan pemilu, dan Bawaslu Sarolangun menghimbau agar semua bakal calon anggota DPRD Kota Sarolangun, terutama yang menjabat sebagai pengurus partai politik, karena partai politik sudah menjadi peserta pemilu, maka dilarang untuk menggunakan fasilitas pemerintah. Masyarakat diminta untuk berperan aktif dan melaporkan ke Bawaslu jika menemukan bacalek dan partai politik melakukan sosialisasi di tempat ibadah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bacalek mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten Kota wajib terdaftar menjadi pemilih pada pemilu 2024. KPU akan mencoret bacalek yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Dalam penyelenggaraan Pesta Demokrasi, KPU dibantu sejumlah badan ad hoc, salah satunya Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Ada beberapa tugas anggota PPK dalam pemilu sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022. Ada beberapa tugas anggota PPK dalam pemilu sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022. Salah satunya menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Kota. Bahkan PPK memiliki salah satu tugas utama dalam memenuhi persyaratan bakal legislatif yang akan bertarung pada pemilu 2024. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Teladepura, Kota Jambi, Popriyanti mengatakan bakal calon legislatif wajib memiliki surat keterangan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih. Surat keterangan itu hanya dikeluarkan KPU Kabupaten Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan dan juga Panitia Pemungutan Suara. Siapapun bacalek yang akan mendaftarkan diri, baik ke DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota, wajib melampirkan syarat surat keterangan terdaftar sebagai pemilih. Datanya berisi nama, nik, lokasi tempat pemungutan suara, nama kelurahan dan nama kecamatan serta nama kabupaten kota sesuai domisilinya masing-masing. Jika bacalek tidak memiliki surat keterangan tersebut, maka KPU Kabupaten Kota, Provinsi, hingga KPU RI akan mencoret nama bacalek. Untuk bakal calon legislatif itu meminta mereka terdaftar sebagai daftar pemilih sementara di mana mereka tinggal. Jadi misal mereka akan menjadi caleg DPR RI, DPRD Provinsi atau dimanapun, mereka wajib terdaftar sebagai daftar pemilih sementara di mana zona mereka tinggal. Dan saat ini, dari mulai tanggal yang ditentukan oleh KPU pada tanggal 14 kemarin, dan hingga sekarang masih berjalan hingga tahap DCT ditetapkan, masih melakukan perbaikan-perbaikan seperti itu. Anggota KPU Provinsi Jambi, Suparmin, mengatakan saat verifikasi administrasi berkas, KPU masih akan memberikan kesempatan kepada bacalek yang belum melengkapi syarat terdaftar sebagai pemilih. Jika saat masa perbaikan berkas tidak juga melengkapi, KPU berhak untuk mencoret atau menyatakan bacalek tidak memenuhi syarat atau TMS. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, pendaftaran bacalek oleh parpol ke KPU sudah berakhir. Secara umum, bacalek masih dapat pindah partai. Fenomena politisi lompat atau berpindah partai politik yang mewarnai pemilu terdahulu disinyalir akan terjadi di pemilu 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Anggota Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Yunanto, mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi ataupun laporan dari masyarakat mengenai bakal calon legislatif atau bacalek yang disinyalir berpindah partai politik.
informasi yang masuk ke Bawaslu, yakni bacalek yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 2 menuju Partai Golkar. Meski pendaftaran bacalek telah ditutup, namun pada saat verifikasi berkas, komposisi bacalek di masing-masing parpol masih ada kemungkinan berubah. Untuk pergantian bacalek, partai politik hanya mengakses sistem pencalonan atau silon. Partai politik akan menginput kembali berkas dan langsung diproses oleh sistem. Memang sudah ada di dalam pengajuan bakal calon dari partai PDI ya, PDIP, dan kita belum melihat bahwa dia perpindahannya seperti apa, ini bukti fisiknya kita belum tahu juga. Secara verifikasi jelas kita melihat mungkin akses yang data verifikasi administrasi ya, data silon maupun pengawasan melekat. Dari hasil verifikasi, bacalek akan mengajukan perbaikan terhadap persyaratan administrasinya sebelum penyusunan daftar calon sementara atau DCS pada Agustus mendatang. Berdasarkan tahapan yang ada, penetapan daftar calon tetap atau DCT akan diumumkan pada 4 Oktober mendatang. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, Gubernur Jambi Al-Haris hadiri reuni akbar ASF dan STIE Ikabama Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, mendorong percepatan pemajuan daerah melalui partisipasi masyarakat, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri reuni akbar ASM dan STIE Ikabama Jambi tahun 2023. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri reuni akbar Akademi Sekretaris Manajemen dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi tahun 2023. Gubernur mengatakan, kegiatan reuni seluruh alumni Yayasan Ikabama ini merupakan momentum yang baik untuk mempererat hubungan silaturahmi antar seluruh elemen bangsa. Melalui hubungan silaturahmi yang baik, akan mendorong terciptanya persatuan dan kesatuan guna mewujudkan percepatan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Jambi sangat membutuhkan kerjasama kolektif seluruh elemen daerah dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat. Gubernur menekankan, para alumni ASM dan STIE dapat bersinergi dengan pemerintah dalam upaya memajukan daerah melalui ide, gagasan, serta inovasi yang dimiliki. Gubernur juga mendorong agar pendiri maupun pengurus Yayasan Ikabama tetap eksis dan bertransformasi membentuk sekolah tinggi pariwisata dalam upaya memajukan sumber daya manusia pariwisata maupun potensi pariwisata daerah. Ada SDM pariwisata, Pak. Nah, masih mungkin kalau nanti Bapak bisa dengan Pak Wahab, dengan Pak Karyono, mungkin masih bisa berpikir bagaimana kita mendirikan Akademi Pariwisata, mungkin Pak. Apakah nanti bendera Ikabama atau apa namanya lah. Bapak yang paham, nanti saya serahkan nanti dengan Bapak. Ada solusi apa nanti Pak Sajuri nanti mungkin dirapatkan nanti tim kecil Pak. Saya support Pak. Saya support nanti kita butuh sekolah pariwisata Pak. Apakah itu akademi ataupun nanti S1, silakan Pak, kita butuh itu semuanya. Nah, sehingga nanti apa namanya rohnya ASM, STIE, itu masih ada. Hanya saja mungkin sudah kita transformasi menjadi pariwisata. Gubernur Al-Haris berharap dukungan para alumni Yayasan Ikabama Jambi dapat terus mengalir untuk mendukung pemerintah dalam upaya mewujudkan pencapaian program Jambi Mantap. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, Bupati Bungo bersama kelompok tani melakukan panen padi sawah di Dusun Sungai Telang, Kecamatan Batin, Tiga Ulu. Panen padi ini diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan dan menahan laju inflasi.
Bupati Bungo Masyuri beserta unsur Perkompimda turun langsung melakukan panen padi sawah di area sawah kelompok tani Sinar Tani, Dusun Sungai Telang, Kecamatan Batin 3 Ulu, Kabupaten Bungo. Panen padi sawah dengan luas 15 hektar tersebut merupakan salah satu prioritas yang akan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bungo bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Bupati Bungo Masyuri mengatakan, panen yang kedua kali ini diharapkan dapat berkembang untuk mewujudkan ketahanan pangan dan mencegah laju inflasi di Kabupaten Bungo karena dengan mengonsumsi beras lokal secara tak langsung membantu petani untuk terus meningkatkan produksi gabahnya. Pemerintah Kabupaten Bungo juga sangat bangga dan berterima kasih kepada kelompok Sinar Tani di Dusun Sungai Telang yang sudah melakukan panen padi sawah untuk kedua kalinya dengan jumlah area panen 15 hektar. Siang hari ini sama-sama kita di Dusun Sungai Telang melaksanakan panen padi sawah di Dusun Sungai Telang ini. Ini sawahnya lebih kurang 15 hektar ya. 15 hektar yang dipanen oleh masyarakat. Pertama kita menyampaikan terima kasih pada masyarakat Dusun Sungai Telang ini yang terus melaksanakan tanaman padi, dan kita tahu di sini juga sudah 2 kali setahun menanam padi. Nah, yang kita dorong ke depan bagaimana produktivitas sawah ini terus ditingkatkan. Pada kegiatan panen padi sawah tersebut, Bupati Bungo juga menyerahkan bantuan 3 unit mesin perontok padi, hand sprayer, serta saprodi dan benih padi. Bupati mengharapkan kegiatan ini tidak hanya seremonial saja, akan tetapi terus berkelanjutan sesuai dengan komitmen pemerintah Kabupaten Bungo dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang kuat di Kabupaten Bungo. Di akhir kegiatan, Bupati melakukan pelepasan 5.000 bibit ikan nila dan gurame di sepanjang aliran sungai di Dusun Sungai Telang. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Musyawarah Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Orwil Provinsi Jambi merupakan momentum penting bagi para cendekiawan Muslim di Jambi untuk berkumpul, berdiskusi dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Orwil Jambi menggelar musyawarah wilayah ICMI tahun 2023. Ketua ICMI Orwil Jambi, Profesor Mukhtar Latif mengatakan, pelaksanaan muswil ini untuk merumuskan langkah strategis dalam berbagai bidang untuk kesejahteraan masyarakat, seperti di bidang pertanian dengan mengembangkan varietas baru. Dakwah digital juga turut menjadi fokus utama ICMI Orwil Jambi dalam rangka mencapai 5 misi yang diperjuangkan ICMI, yakni peningkatan kualitas iman, kualitas pikir, kualitas kerja, kualitas hidup, dan kualitas keluarga. Saat ini ICMI bangkit dengan wajah baru atau dikenal dengan istilah ICMI Reborn yang inspiratif dan transformatif. Dan memberikan apresiasi dan ucapan selamat datang walaupun detik ini belum datang. Kita harapkan, yakin, berbaik sangka kita datang kepada beliau Profesor Dr. Arif Satria MA. Kita tahu selaku Ketua Umum DPP ICMI Pusat beserta rombongan nanti di bumi sepucuk Jambi 9 Lurahi. Semoga dengan kehadiran beliau nanti beliau akan menambah pada kita wawasan dan bermakna acara kita yang kita lakukan ini. Insya Allah membawa sebuah semangat baru untuk kita ke depan dalam rangka membangun Provinsi Jambi tercinta secara bersama-sama ini. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dalam sambutannya sangat mengapresiasi pelaksanaan muswil yang diselenggarakan ICMI Jambi. Muswil ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengurus muswil yang baru dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk mewujudkan Jambi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pertama, kepentingannya adalah memilih pengurus baru. Yang kedua, merumuskan program kerja untuk 5 tahun ke depan. Dan ketiga adalah melahirkan rekomendasi hal-hal yang berkenaan dengan isu-isu strategis dan juga penting di dalam pembangunan daerah. Wabil khusus Provinsi Jambi yang mengacu pada visi misinya yaitu Jambi Mantap, dan ICMI tetap bagian dari perjuangan itu. ICMI tetap bagian dari pengabdian itu agar terciptanya akselerasi percepatan pembangunan daerah yang juga mendukung daripada pembangunan keumatan dan kebangsaan di daerah ini. Yang kedua, musyawarah ini juga diikuti oleh seluruh Provinsi Jambi. Artinya ada 11 kabupaten kota yang hadir ketua dan sekretaris untuk menjadi peserta
yang juga sekaligus menjadi bagian dari memilih kepengurusan baru nanti dan melahirkan program kerja baru serta merekomendasikan isu-isu strategis bagi daerah ini, baik provinsi maupun kabupaten kota. Musyawarah Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ISMI Provinsi Jambi berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi, mengusung tema penguatan peran ISMI Orwil dan Orda Provinsi Jambi dalam mewujudkan Jambi mantap dan bermartabat. Muswil ISMI diikuti pengurus wilayah 11 kabupaten kota, unsur Forkompimda, dan tokoh masyarakat. Iwan Khairani Adli, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya puluhan warga Kecamatan Tebo Ilir mendatangi kantor Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Tebo. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Liputan Haji. 11 jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipastikan gagal berangkat tahun ini. 8 orang ditunda karena sakit dan 3 orang meninggal dunia. Musim Haji 2023 sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu. Sejumlah daerah sudah mulai memberangkatkan jemaah calon haji atau JCH ke Tanah Suci. Namun ada pula peserta haji yang gagal berangkat karena beragam alasan. Kasih Haji dan Umroh Kemenak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Syaifullah mengatakan, jumlah JCH reguler yang akan berangkat tahun ini sebanyak 100 orang. 99 orang berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan 1 orang berasal dari Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, akibat mutasi kuota. Mereka merupakan JCH yang melunasi biaya sesuai nomor urut porsi, JCH cadangan, dan JCH lansia. Selama proses pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH dari awal hingga perpanjangan waktu ditutup, 11 orang dipastikan tidak berangkat ke Tanah Suci di musim haji tahun 2023 ini. Mereka yang ditunda adalah lansia sebanyak 8 orang akibat sakit dan 3 orang meninggal dunia. Kuota sebenarnya ada 110 dan 2 orang cadangan, jadi 112. Yang 110 itu yang melunasi hanya 99 orang, yang 11 orang, 3 orang meninggal, 8 orang yang lansia karena tidak bisa berangkat dalam keadaan kurang sehat. Yang cadangan 1 orang tidak melunasi. Jadi yang berangkat 99 orang, ditambah 1 orang dari Kabupaten Kolaka. Pemberangkatan JCH asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai jadwal masuk kloter 18. Mereka akan masuk ke Asrama Haji Provinsi Jambi pada tanggal 5 Juni sekitar pukul 7 malam dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi Batam. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Usai melaksanakan bimbingan manasik haji, 225 JCH asal Kabupaten Bungo siap diberangkatkan ke Asrama Haji Kota Jambi. JCH yang tergabung pada kloter 22 itu akan diberangkatkan pada 9 Juni 2023. Sebanyak 225 JCH asal Kabupaten Bungo akan diberangkatkan ke Asrama Haji Kota Jambi pada tanggal 9 Juni. Kasih Haji dan Umroh Kemenak Bungo Syamsuri mengatakan semua jemaah calon haji asal Bungo sudah siap diberangkatkan ke Asrama Haji. JCH akan berkumpul di Masjid Agung Al-Mubarok Muara Bungo dan sesuai jadwal pukul 23 waktu Indonesia Barat semua JCH sudah berangkat dan jam 10 pagi sudah berada di Asrama Haji Kota Jambi. Selain itu, 1 hari sebelum keberangkatan ke Jambi, semua JCH mengantarkan koper masing-masing ke Kemenak Bungo karena koper harus berangkat lebih dahulu dari jamaah. Klub semuanya setelah total itu berjumlah 225 yang reguler kan. Nah, kemudian ada lagi penambahan yaitu sebanyak 6 orang yang tahap 3. Mungkin ibu sudah tahu kan, tahap 3 itu ada 6 orang tapi dia berbeda kloter. Nah, kloter yang 225 itu di kloter 22
kemudian yang 6 orang tadi itu nanti dia bergabung di Kloter Nusantara, bergabung dengan Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi. 225 JCH asal Bungo tergabung dalam Kloter 22 dan semua sudah dilakukan konfirmasi ulang dan sudah dipastikan dalam keadaan sehat. Selain itu, ada penambahan sebanyak 6 orang yang berbeda kloter karena masuk Kloter Nusantara yang tergabung dengan jemaah haji dari Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Jambi. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara. Saudara, jemaah calon haji asal Kabupaten Muaro Jambi akan diberangkatkan melalui 3 kloter. Para jemaah calon haji itu akan bergabung dengan jemaah calon haji dari kabupaten kota lainnya. 146 jemaah calon haji JCH asal Kabupaten Muaro Jambi akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Para calon tamu Allah ini diberangkatkan melalui 3 kloter. Keberangkatan perdana berjumlah 22 jemaah yang tergabung dalam kloter 19. Penerbangan JCH itu dijadwalkan pada 7 Juni mendatang yang bergabung dengan JCH asal kota Jambi. Kloter kedua berjumlah 110 jemaah yang keberangkatannya dijadwalkan pada 11 Juni 2023. Kloter ini bergabung dengan JCH asal Kabupaten Batanghari dan Sungai Penuh. Sementara untuk kloter terakhir dijadwalkan pada 14 Juni mendatang dengan jumlah JCH hanya 14 orang. Kloter ini tergabung dalam Kloter Nusantara yang diberangkatkan bersama JCH dari Provinsi Riau, Kepri, dan Batam. Kepala Kantor Kemenak Muaro Jambi Buhri mengatakan, tidak serentaknya keberangkatan JCH itu dikarenakan jumlah JCH pada tahun ini tidak mencukupi 1 kloter. Para JCH asal Muaro Jambi harus bergabung dengan JCH dari daerah lain yang terbagi dalam 3 kloter pemberangkatan. Pada keberangkatan haji tahun ini, ada sekitar 300 JCH yang diberangkatkan dalam 1 kloter. Nanti insya Allah hari Kamis ya mungkin. Kalau dia pelepasannya sekaligus aja nanti. Oh, simbolis Pak ya? Iya. Lalu ini Pak, kan ada 3 bagian tadi untuk keberangkatan. Itu kenapa Pak? Ya karena kita kan nggak cukup 1 kloter ya kan, jadi kita gabung dengan kabupaten dan kota yang lain. Para keluarga JCH diminta untuk tidak mengantar jemaah hingga ke embarkasi Haji Antara atau lebih dikenal dengan asrama haji yang berada di Kota Baru, Kota Jambi. Kebijakan ini untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran keberangkatan para JCH Provinsi Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, jemaah calon haji asal Kabupaten Sarolangun diimbau untuk memperhatikan isi barang bawaan. Tas serta koper harus sesuai aturan penerbangan. JCH hanya diperbolehkan membawa barang bawaan maksimal 32 kg. Hingga akhir Mei 2023, persiapan JCH asal Kabupaten Sarolangun telah mencapai 99%. 197 JCH asal Kabupaten Sarolangun tergabung dalam Kloter 20 bersama JCH asal Kabupaten Merangin. Kepala Kantor Kementerian Agama Sarolangun Muhammad Syatar mengatakan, di setiap bimbingan manasik haji, petugas telah mengingatkan agar seluruh JCH tidak membawa benda dilarang pihak Angkasa Pura dan penerbangan sipil seperti gunting dan pisau. Meski bertujuan positif, namun berdasarkan edaran dari General Authority of Aviation Gaza Arab Saudi melarang JCH untuk membawa benda tersebut. Tak hanya itu, para JCH juga tidak diperkenankan membawa tas di kabin dengan isi maksimal 7 kg dan bagasi koper besar dengan berat maksimal 32 kg. Aturan ini mengacu kepada perjanjian pengangkutan jemaah haji Indonesia antara Kementerian Agama dengan PT Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. 98-99% lah untuk keberangkatan. Sudah menyerahkan semua koper dan tas. Dan kita minta semuanya untuk mempersiapkan itu. Koper yang besar diminta untuk mengisi sesuai dengan kebutuhan dan tidak boleh melebihi dari 32 kg. Sesuai aturan penerbangan, ada beberapa barang yang boleh dan tidak diperbolehkan dalam bagasi. Sementara tas tenteng dan tas paspor harus melalui proses pemeriksaan X-ray, baik di asrama haji Jambi maupun di Bandara Batam. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Dari 249 calon jamaah haji asal Kabupaten Tebo, terdapat JCH tertua berusia 92 tahun, sedangkan termuda berusia 19 tahun.
Kementerian Agama Kabupaten Tebo menyampaikan, dari jumlah 249 jemaah calon haji yang bakal berangkat ke Tanah Suci, jemaah tertua atas nama Suginem, usia 92 tahun dari Kecamatan Rimboulu, dan yang termuda berasal dari Kecamatan Rimboulu atas nama Muhammad Musafa, berusia 19 tahun. Jemaah calon haji tertua saat ini dalam kondisi sehat, begitu juga dengan para jemaah calon haji lainnya. Jemaah Haji Kabupaten Tebo tergabung dalam kloter 22 dan 24. Untuk kloter 22 direncanakan berangkat pada tanggal 10 Juni mendatang. Sedangkan kloter 24 direncanakan berangkat pada tanggal 12 Juni 2023. Mengingat para jemaah calon haji sekitar 40% lanjut usia, PJ Bupati Tebo Aspan menyampaikan kepada para jemaah calon haji yang berusia muda juga ikut membantu mendampingi dan menjaga JCH lanjut usia saat di Tanah Suci nantinya. Kita menjaga kesehatan dengan baik, apalagi jemaah tahun ini rata-rata 40% jemaah kita tahun ini yang dari Kabupaten Tebo ini sudah lanjut usia lansia. Jadi kita betul-betul mengharapkan agar mereka menjaga kesehatan. Dan bagi jemaah yang masih muda-muda, kita berharap mereka dapat membantu. Jadi bukan hanya pendamping yang ditunjuk, ini juga para jemaah juga yang mampu, kita berharap mereka juga membantu. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tebo juga memfasilitasi mulai dari keberangkatan ke Asrama Haji Provinsi Jambi hingga penjemputan kepulangan jamaah haji. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, puluhan warga RT 17 Semangko datangi kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Tebo. Mereka mengadukan perselisihan dengan kelompok sawit madu Bengkal atau SMB yang diduga telah meresahkan karena memblokir akses jalan ke perkebunan warga. Puluhan warga RT 17 Simpang Semangko, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, mendatangi kantor Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan pada Rabu kemarin. Mereka mengadukan perselisihan yang terjadi dengan kelompok sawit madu Bengkal atau SMB yang diduga telah meresahkan warga karena akses ke perkebunan warga diblokir pihak SMB. Selain itu, ternak warga juga dilarang masuk ke area SMB. Ketua RT 17 Simpang Semangko Sungai Bengkal Muhammad Suparman mengatakan, perselisihan ini sebelumnya telah dimediasi oleh pejabat Bupati Tebo. Bahkan ketika dicek, mereka tidak mempunyai izin lahan yang dikuasai. Tidak kurang dari 700 hektar dalam pengakuan waktu mediasi dengan WJ Bupati itu pengakuan lebih dari 400 hektar dikembalikan lagi ke masyarakat. Dalam hal ini kami yakin 100% lebih dari 400 hektar. Sedangkan kemarin ada dari dinas gunakan untuk cross check pengukuran itu yang diajukan surat-surat cuma 281 hektar. Sementara itu, Kadis Bunakan Kabupaten Tebo Erafik Erviali mengatakan pihak SMB mengatakan telah menimbun jalan untuk dilalui. Namun pernyataan ini akan di-cross-check oleh tim yang dibentuk Dinas Bunakan Kabupaten Tebo, serta meminta mereka untuk segera mengurus izin. Tadi ternyata pihak sawit madu sudah melakukan beberapa upaya. Ada penimbunan jalan tadi lebih kurang ada 100 mobil. Kemudian ya mungkin ini perlu kami dalami lagi kalau memang ada hal-hal yang menyimpang. Bahkan awalnya ada intimidasi informasi dari beberapa perwakilan warga kita. Setelah kita konfrontir lebih lanjut ternyata informasi itu tidak benar adanya. Pihak SMB juga berjanji akan memberikan lahan kepada masyarakat. Namun hingga saat ini tidak terrealisasi. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Setelah sidang lanjutan perkara korupsi pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 10 dengan terdakwa bendahara sekolah Heriadi kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jambi. Sidang lanjutan beragendakan meminta keterangan terdakwa. Sidang lanjutan perkara korupsi pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 10 dengan terdakwa bendahara sekolah Heriani kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jambi. Sidang lanjutan beragendakan pemeriksaan terdakwa. Dalam keterangannya, terdakwa Heriani mengakui jika SPJ yang dibuat fiktif.
laporan dan SPJ yang dibuat tidak sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Semua dipalsukan alias fiktif berdasarkan arahan dan perintah dari Kepala Sekolah Yusdani. Heriani diduga menerima uang total 25 juta rupiah. Namun uang itu dianggapnya sebagai jasa sebagai bendahara yang selama ini tidak pernah diambilnya. Akibat perbuatannya, negara dirugikan hingga 541 juta rupiah. Heriani didakwa dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 3 dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun penjara. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Pegawai dan operator stasiun pengisian bahan bakar minyak SPBU Jumat kemarin kompak memakai pakaian Melayu Jambi saat melayani pembeli sebagai bentuk nasionalisme dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila sekaligus tebar hadiah melalui program My Pertamina. Beragam cara dilakukan masyarakat memaknai hari lahirnya Pancasila, seperti yang dilakukan para pegawai di stasiun pengisian bahan bakar minyak SPBU Bernai yang mengenakan pakaian Melayu Jambi sebagai wujud syukur atas peringatan Hari Lahir Dasar Negara Indonesia. Para operator SPBU juga dengan ramah menyosialisasikan kepada konsumen sebagai pelanggan setia Pertamina tentang aplikasi My Pertamina Tebar Hadiah 2023 dengan cara tukar poin dan bisa mendapatkan hadiah. Branch Manager Rayon 3 Pertamina Jambi Muhammad Ainul Habibi memberikan apresiasi kepada pihak SPBU yang telah berinovasi dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada konsumen dengan harapan dapat meningkatkan nasionalisme dan rasa cinta terhadap tanah air berdasarkan Pancasila. Telah berpakaian sesuai dengan adat masing-masing dan memberikan keunikan terhadap pelayanan SPBU kepada konsumen. Semua operator, Pak, jadi seluruh operator menggunakan pakaian kebaya Melayu untuk memperingati Hari Lahir Pancasila serta memperingati launching My Pertamina Tebar Hadiah Pertamina. Tebar hadiah yang dilakukan Pertamina kepada para konsumen sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan dalam memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2023. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 3 ekor sapi siap kurban di Kabupaten Rejang Lebong terserang virus LSD. Informasi selengkapnya akan kami sajikan dalam segmen Lintas Andalas sesaat lagi. Tetaplah bersama. Saudara, Anda bergabung bersama kami dalam segmen Lintas Andalas. Masyarakat Rejang Lebong, Bengkulu diminta tidak tergesa-gesa membeli hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha mendatang. Pastikan hewan yang akan dibeli benar-benar layak dan sehat untuk dikurbankan. Pasalnya, petugas menemukan 3 hewan ternak yang terjangkit virus LSD. Di Kabupaten Rejang Lebong saat ini sekitar 2.800 ekor ternak masyarakat yang siap dikurbankan pada Idul Adha mendatang. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Rejang Lebong, Weni Haryanti, mengatakan dari pendataan yang dilakukan baru-baru ini sekitar 2.800 ekor ternak masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong dinyatakan layak dan siap dikurbankan. Rinciannya 1.000 ekor sapi, 1.735 ekor kambing, dan 65 ekor kerbau. Dari pemeriksaan petugas tidak ditemukan penyakit membahayakan. Hanya ada 3 ekor sapi yang terjangkit virus lampis skindiasis atau LSD. Meski demikian, virus pada hewan ternak tersebut tidak berdampak pada manusia. Untuk kasus sekarang LSD, kita tetap harus waspada. Tapi kan ini kan nggak menular ke manusia. Jadi untuk penanganan penanganan sebelum dan sudah dipotong itu harus langsung dipotong, tidak boleh masuk ke kandang. Jadi memang untuk mencegah penularan ke sapi-sapi yang memang bukan untuk hewan kurban itu tidak boleh masuk ke kandang. Jadi memang benar-benar langsung dipotong. Misalnya Heni menegaskan pendataan dan pemeriksaan kesehatan hanya dilakukan bagi hewan-hewan ternak masyarakat Rejang Lebong saja, sedangkan bagi hewan yang didatangkan dari luar daerah tidak dilakukan pemeriksaan. Penyebabnya karena Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong tidak memiliki anggaran yang cukup.
Dari Kabupaten Rejang Lebong, kontributor TVRI Bengkulu melaporkan. Ya saudara, terhitung mulai 1 Juni 2023, sejumlah BBM non bersubsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Dexlite mengalami penurunan harga. Namun hal ini belum berdampak signifikan terhadap jumlah pembelian BBM non bersubsidi. Pemerintah melalui Pertamina melakukan penurunan harga bahan bakar minyak non-subsidi terhitung 1 Juni 2023. Penurunan harga terjadi hampir untuk seluruh jenis BBM non-subsidi seperti Pertamax dari harga Rp13.550 per liter kini menjadi Rp12.800 per liter. Dexlite seharga Rp12.900 per liter dari harga sebelumnya Rp13.900 per liter. Tidak hanya itu, penurunan harga juga terjadi di BBM jenis Pertamax Turbo dari harga sebelumnya Rp15.300 per liter kini menjadi Rp12.800 per liternya. Penurunan harga BBM bersubsidi sebagai dampak penyesuaian dari harga minyak dunia dan harga rata-rata publikasi minyak. Sementara itu untuk BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan harga, Pertalite masih di harga Rp10.000 per liter dan biosolar di harga Rp6.800 per liter. Dari pantauan di salah satu SPBU di kawasan Bepas Kota Padang, meski terjadi penurunan harga BBM non-subsidi, namun belum berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah pembeli. Pengendara lebih memilih untuk menunggu antrian BBM bersubsidi jika dibandingkan dengan mengisi BBM non-subsidi. Sementara itu, petugas SPBU Putra mengatakan hingga saat ini jumlah stok BBM baik subsidi maupun non-bersubsidi cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat. Diharapkan dengan penurunan harga BBM non-subsidi dapat meningkatkan minat beli masyarakat sehingga beralih ke BBM non-bersubsidi. Irwan Santoso, Joni Sartika, TVRI, Sumatera Barat. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Solihin. Dan saya Anastasia Laga serta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.